Pemirsa, jumpa kembali dengan Anda dalam Realitas. Ketika bineka kepercayaan dirangkum dalam 6 agama, maka bagi mereka yang tidak disediakan pilihan hanya mampu mencoba untuk eksis. Seperti masyarakat pewaris ajaran leluhur di Jawa Barat yang dikenal dengan sebutan Sunda Wiwitan. Mereka terus bertahan dan melestarikan tradisi mereka. Jumlah mereka sekitar 10.000 orang dan memilih tidak memiliki identitas kependudukan seperti KTP dan akte kelahiran karena sulit mengisi kolom agama. Bagaimana penganut Sunda Wiwitan hidup dan menghidupkan tradisinya, sementara ancaman untuk berbineka juga terus ada. Bersama saya, Zakia Arfan, simak penelusuran tim Realitas. Di kaki Gunung Tangkuban Perahu, Jawa Barat, pada suatu hari biasa ada sebuah upacara berkala. Ratusan orang dari berbagai daerah dan latar belakang berkumpul untuk menggelar upacara adat ngertakeun Bumi Lamba. Kita bisa sama-sama, jadi pada dasarnya tadi kita melakukan sebuah upacara yang disebut ngertakeun Bumi Lamba. Bumi Lamba itu seluruhnya, bumi kecil, bumi besar. Ya. Nah, bumi kecil, bumi besar ini rumah, bumi itu rumah. Rumah kita ini, semesta ini rumah kita. Nah, rumah kecil kita ini adalah tubuh kita. Ini harus harmonis. Upacara adat ngertakeun Bumi Lamba dihelat pada bulan ke-7 penanggalan Kala Sunda yang biasanya jatuh pada bulan Juni. Ini merupakan agenda tahunan yang diikuti oleh para penganut agama dan aliran kepercayaan. Di antara mereka hadir para pengamal ajaran leluhur suku Sunda, ajaran dengan nama Ajar Pikukuh Sunda atau lebih umum dikenal dengan Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan itu artinya adalah orang yang mengalami pencerahan. Jadi Sunda itu matahari dan Wiwitan itu adalah awal. Jadi artinya Sunda Wiwitan itu adalah orang-orang yang menemukan pencerahan. Nah, sehingga pengertian Sunda Wiwitan itu adalah pencerahan atau ilmu pengetahuan, ya, awal dari lahirnya ilmu pengetahuan tentang bagaimana tata cara hidup di muka bumi, bagaimana cara bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berbudaya. Penganut ajaran Sunda Wiwitan percaya bahwa alam raya beserta isinya adalah berkah yang maha kuasa. Dengan menggelar sesaji dan melarungnya ke kawah Gunung Tangkuban Perahu, mereka menyatakan rasa syukur. Yang disebut Tuhan bagi Ajar Pikukuh Sunda itu agak sedikit berbeda memang, ya, karena Tuhan itu berasal dari kata tuhaan atau tuan. Jadi orang yang dituakan, itulah Tuhan. Sedangkan yang maha kuasa bagi Ajar Pikukuh Sunda adalah yang disebut anu pamali dicaritakeun. Artinya yang tidak boleh, yang dilarang untuk dikeluarkan melalui lidah, dilarang diucapkan. Karena yang maha kuasa itu tidak terciptakan. Semua alam yang diberikan, kita berterima kasih bahwa kita memiliki ini semua. Dan kita buat ini menjadi sebuah sastra, atau sebuah puisi, atau sebuah ayat suci, ya, dalam bahasa lain, yang kita bacakan.
Selain digelar di Gunung Tangkuban Perahu, laku ritual penganut ajaran leluhur ini juga dipraktikkan di Majalaya, Kabupaten Bandung. Persembahyangan ini merupakan kelanjutan dari upacara ngertakeun Bumi Lamba. Dewi salah Dewi, bisi cabak salah cabak. Babakti atau pasaduan. Artinya itu pasaduan itu lapor. Karena kan minggu kemarin kita melaksanakan upacara ngertakeun Bumi Lamba berlangsung dengan rahayu selamat. Nah, rasa kita sangat berterima kasih kepada leluhur, termasuk kepada alam dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ciri sabumi, cara sadesa. Di tiap daerah, ajaran Sunda Wiwitan memiliki aplikasi berbeda-beda. Tak semua pelaku budaya memandang upacara ngertakeun Bumi Lamba perlu dilakukan. Karena yang terpenting dari laku tersebut adalah esensi ajaran Sunda Wiwitan. Jadi upacara itu adalah cara yang terkecil, sedangkan cara yang terbesarnya adalah kehidupan nyata dalam keseharian. Itu yang dimaksud. Jadi hasil dari upacara apapun itu harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari, yang nantinya disebut Dharma Bakti. Di Jawa Barat, ajaran Sunda Wiwitan dijaga sejumlah pengamal yang tinggal di beberapa kampung adat. Di kampung ini, tak hanya kepercayaan leluhur yang mereka jaga, tapi juga tindak tanduk tradisinya. Komponen-komponen yang mempertahankan adat-adat itu ya Cirende, daerah Ciamis, terus yang saya tahu Purwakarta. Ada beberapa termasuk kelompok-kelompok yang menyebut dirinya sebagian adalah masyarakat adat. Jadi Sunda Wiwitan itu adalah pola orang-orang yang mempertahankan tidak hanya budaya Sunda, tapi peradabannya. Ini kan identitas Jawa Barat itu kita kan, dengan berpakaian seperti ini. Kalau kita hilang, mana Sunda gitu. Ikhtiar untuk terus menghidupkan nilai-nilai Sundawi dijaga kontinu di sejumlah kampung adat di Jawa Barat. Meski jumlah pengikut kepercayaan Sunda Wiwitan diprediksi hanya 10.000 jiwa, namun berapapun jumlahnya merupakan bagian dari Indonesia. Lalu bagaimana warisan leluhur berkutat melawan aturan birokratis? Realitas segera kembali.